Halo rekan-rekan mahasiswa hukum dan Sivitas Akademika, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Saya Ibu Nina Niken Lestari, dan bersama rekan saya, Bapak M. Fajrin. Kami sudah merancang materi yang sangat esensial untuk hari ini. Kita bakal langsung membedah sebuah tema yang sangat mendasar dan krusial dalam tata kelola global, yaitu soal ambang batas kedaulatan dari sebuah negara. Jadi, mari kita mulai. Oke, supaya pembahasan kita terarah, ini dia agendanya. Kita mulai dari pengantar subjek hukum internasional, lalu fokus ke negara sebagai aktor utama, membedah 4 pilar Konvensi Montevideo, melihat pandangan dari para tokoh besar, dan ditutup dengan hakikat kedaulatan. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pengantar subjek hukum internasional. Pernah kepikiran nggak? Sebelum kita ngomongin entitas raksasa sekelas negara, ada satu pertanyaan basic nih. Di dalam jaring politik global yang super rumit itu, sebenarnya siapa sih yang punya kekuasaan sah untuk bertindak? Jawabannya adalah subjek hukum internasional. Simpelnya, ini adalah entitas yang punya kapasitas hukum untuk memikul hak dan kewajiban di mata hukum internasional. Tanpa kapasitas ini, ya, entitas itu cuma bakal jadi penonton, bukan pemain di panggung global. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian kedua, negara sebagai subjek hukum utama. Dari sekian banyak pemain di panggung global tadi, fokus utama kita pasti jatuh ke satu entitas ini. Negara ibarat subjek hukum internasional yang paling sempurna. Kenapa bisa gitu? Jawabannya cuma ada di 2 kata, kedaulatan penuh. Beda loh sama organisasi internasional atau bahkan individu. Negara itu bertahta di puncak hierarki, karena mereka punya kedaulatan absolut buat bikin hukum, tunduk pada hukum, dan memikul tanggung jawab tertinggi. Hal ini juga ditegaskan secara brilian sama pakar hukum kita seperti Mohtar Kusumatmaja dan Bin Cheng. Mereka sepakat kalau entitas ini dikaruniai apa yang disebut International Legal Personality atau kepribadian hukum internasional. Konsep ini penting banget buat kalian ingat karena menegaskan kalau negara adalah pemegang hak dan kewajiban yang sejati. Lanjut ke bagian ketiga. Ini dia jantung dari pemaparan kita. 4 pilar Konvensi Montevideo 1933. Kalian mungkin bertanya-tanya, kalau negara itu aktor utamanya, syarat sahnya apa dong? Nah, kualifikasinya udah dikodifikasikan secara historis di Konvensi Montevideo tahun 1933. Ada 4 pilar mutlak yang nggak bisa ditawar sama sekali. Penduduk yang permanen, wilayah yang pasti, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar pertama, penduduk yang permanen. Syarat ini bukan cuma sekedar ada orang-orang yang kebetulan numpang lewat di satu tempat ya. Harus ada organized community, alias masyarakat yang terorganisasi. Nggak peduli latar belakang atau keturunan mereka beda-beda, mereka harus hidup bareng membentuk satu kesatuan. Sulit kan ngebayangin ada negara tapi masyarakatnya tercerai-berai tanpa arah? Pilar kedua, wilayah yang pasti. Nah, pertanyaan retorisnya, di mata hukum pasti ini maksudnya sejauh apa? Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Konvensi Chicago 1944, wilayah itu nggak cuma sebatas daratan aja. Kedaulatan utuh ini mencakup perairan pedalaman, laut teritorial, dan pastinya ruang udara di atasnya. Pokoknya batas-batas ini harus jelas banget buat menghindari sengketa antar negara. Ketiga, pemerintahan. Harus ada otoritas berdaulat yang efektif buat mengelola negara tersebut. Kata efektif di sini, kuncinya adalah punya kekuasaan eksklusif buat menjalankan roda administrasi dan jaga ketertiban di wilayahnya sendiri. Dan tentu aja harus bebas dari kendali absolut pihak asing. Dan pilar keempat, ini nih yang ngasih cita rasa internasional yang sesungguhnya. Capacity to enter into relations, atau kemampuan menjalin hubungan. Ini bukan sekedar urusan punya kedutaan besar ya, tapi soal kemerdekaan hukum. Sebuah entitas harus bebas secara yuridis buat berinteraksi, bikin perjanjian, dan secara nyata diakui oleh dunia global. Oke, kita masuk ke bagian 4, pandangan tokoh hukum internasional. Biar pemahaman teori kita makin solid, coba kita tarik mundur sedikit ke sejarahnya. Evolusi konsep negara ini punya rentang yang panjang banget loh. Dimulai tahun 1625, waktu Bapak Hukum Internasional, Hugo Grotius, merilis karya besarnya soal hukum perang dan damai. Terus, lompatan besar terjadi di 1648 lewat Perjanjian Westphalia. Sampai akhirnya di tahun 1933, kriteria negara dikodifikasi jelas di Konvensi Montevideo. Sejarah ini benar-benar ngasih kita konteks akademik kelas premium. Teori-teori klasik ini juga memvalidasi apa yang baru aja kita pelajari. Coba dengerin kutipan dari Oppenheim-Lauterpact ini. Beliau menekankan banget pentingnya masyarakat yang terorganisasi dan pemerintah yang berdaulat, yaitu kekuasaan tertinggi yang benar-benar merdeka dari pengaruh eksternal manapun. Cerminan yang sangat presisi dari kriteria Montevideo, kan?
Gak ketinggalan, kita juga harus lihat dari perspektif Hans Kelsen. Kelsen nambahin nuansa yang menarik banget soal gimana hukum ngerespons kehadiran sebuah negara. Beliau membedah tindakan pengakuan hukum itu lewat teori deklaratif dan konstitutif. Intinya, Kelsen menyoroti gimana hukum internasional itu menetapkan fakta konkret soal keberadaan sebuah negara lewat kondisi faktual dan yuridis di wilayahnya. Masuk ke bagian 5, hakikat dan batas kedaulatan. Sekarang muncul pertanyaan besar. Kalau suatu negara udah memenuhi syarat dan diakui kedaulatannya, terus apa? Apakah kekuasaan ini nggak ada batasnya sama sekali? Kalau kita lihat dari akar kata Latinnya, superanus, artinya memang yang teratas. Tapi konsensus akademik sepakat kok kalau kekuasaan ini nggak absolut. Kedaulatan itu punya dua batasan krusial, dibatasi oleh hukum internasional dan tentunya dibatasi oleh kedaulatan negara-negara lain. Biar lebih gampang dipahami, bayangin kedaulatan ini dibelah jadi dua dimensi yang saling melengkapi. Pertama ada kedaulatan intern alias kewenangan ke dalam. Ini adalah kekuasaan mutlak negara buat ngatur rakyat dan wilayahnya sendiri. Kedua, kedaulatan ekstern yang menghadap keluar. Ini jaminan kemerdekaan negara tersebut dari campur tangan kekuatan asing. Keduanya wajib berjalan seimbang. Nah, ini semua nyambung banget sama maksim hukum Latin yang sangat epik. Par in parem non habet imperium. Artinya, pihak yang sejajar itu nggak punya kekuasaan atas pihak sejajar lainnya. Karena setiap negara itu sama-sama berdaulat, pengadilan di satu negara nggak bisa seenaknya aja menghakimi tindakan negara lain. Ini adalah fondasi utama buat menjaga ketertiban antar entitas yang sederajat. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, penutup dan daftar pustaka. Buat kalian yang mau menggali lebih dalam soal topik ini dia daftar pustaka utama yang kami pakai. Dari karyanya Mokhtar Kusumatmaja, Wala Adolf, sampai literatur klasik J.G. Starke, Oppenheim, dan Hans Kelsen. Referensi-referensi ini adalah pijakan akademik wajib buat memperkuat pemahaman kalian. Sebelum kita benar-benar akhiri, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat memantik nalar kritis kalian. Kalau kedaulatan tadi diartikan sebagai kemerdekaan yang utuh, lantas gimana dong tantangan global modern, kayak perjanjian iklim global, isu HAM, atau peran institusi transnasional, menantang konsep tradisional negara versi Konvensi Montevideo 1933 ini? Apakah kriteria jadul tersebut masih cukup buat abad ke-21? Teruslah bertanya dan selamat mengeksplorasi. Terima kasih banyak sudah mengikuti pemaparan ini. Sampai jumpa di diskusi akademik kita selanjutnya.